Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqq alladzi fihi yamtarun. Ma kana Allahu ayyattakhiza min walad subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap dulu bersyukur dan memperbanyak puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pagi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan istimewa lagi pada hari ini turun hujan dari subuh tadi, dari malam tadi, dan suasana cukup dingin. Demikian kehadiran kita juga masih terbatas Bapak sekalian. Tapi pengajian ini karena sudah rutin kita lanjutkan. Selanjutnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari juga kita tetap memperbanyak selawat, salam. Karena beliaulah kita bisa seperti ini. Karena dengan syafaat beliaulah kita nanti akan selamat di hari akhirat untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini tadi sudah dibacakan surat Maryam ayat 30 sampai dengan ayat ke-35 ya. Itu yang tadi sudah saya bacakan. Kalau kita kaitkan dengan temanya, yaitunya risalah Nabi Isa alaihissalam, kan gitu. Risalah Nabi Isa alaihissalam, kata-kata ini sangat penting untuk kita pahami. Ya. Pertama dulu Bapak sekalian, sebelum kita jelaskan ayat ini, sekarang kita berada pada bulan Desember ya, dan sudah pertengahan. Jadi sudah tanggal 15, jadi pas di tengah ini. Karena nanti 16 hari lagi berarti berakhir tahun ini, berakhir bulan ini. Ya. Itu yang sebenarnya adalah hal yang biasa saja ya. Karena pertambahan hari, pertukaran bulan itu adalah sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari-hari yang kami putarkan di dalam kehidupan manusia. Dan untuk itu kita akan menjalaninya. Jadi yang sebenarnya bagi kita tidak jadi masalah ini. Apakah sekarang ini kita berada di akhir tahun, di tengah tahun, atau bulan apa saja. Karena itu keterkaitannya tidak ada langsung dengan kehidupan kita beragama. Karena Bapak sekalian, kaitannya dengan tanggal-tanggal Masih ini hanya dalam kaitan kita dengan muamalah duniawiyah. Interaksi kita, hubungan kita sesama manusia di atas dunia ini. Dengan demikian, bagi kita, yang perlu kita ingat adalah bahwa penanggalan kita yang ada keterkaitannya dengan ibadah kita, ada keterkaitan dengan agama kita adalah penanggalan Hijriah. Kalau Masehi kan ada kaitannya dengan kehidupan ibadah ya. Karena tidak ada suatu ibadah kita yang ditetapkan tanggalnya berdasarkan Masehi.
Umpamanya puasa bulan Maret, umpamanya hari haji bulan Juli, umpamanya atau bulan Juni. Ini ada keterkaitannya dengan itu. Kenapa? Karena perjalanan ibadah kita yang ada kaitannya dengan tanggal, bulan, dan hari hanya ada di tanggal perhitungan tahun secara hijriyah. Ya. Jadi kan kita dua, kalau hijriyah memang penanggalannya, keterkaitannya sangat erat dengan kita. Sebenarnya inilah tanggal yang tidak boleh lupa. Tapi sebaliknya apa? Tanggal inilah yang kadang-kadang sering tidak diingat kan. Orang lebih banyak apa? Ingat tanggal apa? Kalau ditanya, sekarang tanggal berapa? Jawabannya pasti tanggal 15. Terlalu jarang yang menjawab, sekarang tanggal berapa? 14 Jumadil Akhir. Jarang jawab itu kan. Kan gitu, jarang Ibu Kalau Ramadan baru, paling bukan karena Ramadan lah berapa hari puasa, gitu kan. Ya, sudah berhari. Kalau tanggal, tetap orang terkait dengan perhitungan tahun Masehi atau Miladiah. Kenapa? Karena dari dulu sudah gitu. Jadi suasana kita itu dari awal sudah disuasanakan bahwa tanggal dan bulan itu adalah berdasarkan Masehi ini. Dan lupa. Berbeda dengan orang yang biasakan apa? Biasakan sudah hijriah dari awal. Pokoknya negara Arab sekalian. Malah sebaliknya, tanggal Masehi mereka lupa, tanggal hijriah mereka ingat. Jadi itu bedanya kita. Maka seyogianya kita juga begitu. Yang kita hafalkan adalah tanggal hijriah. Tapi sayang apa? Kalendernya aja tidak ada kan? Ada tidak kalender hijriah? Ada yang mengeluarkan dengan terbatas. Dia ada yang mengeluarkan kalender hijriah terbatas itu sekalian. Banyak itu ada terus itu. Paling-paling kita kenal dengan hijriah ini kalau melihat di kalender biasa ada tulisan kecil di pojoknya. Ada tulisan kecil di pojoknya itu tanggal apa? Hijriah. Jadi itulah salah satu bentuk pengaruh pengaruh kehidupan yang kalau dia sudah melengket dan dia sudah itu sulit untuk dirubah. Ini jugalah yang kita perlu komentari pada kesempatan ini. Kenapa kok kita bicarakan risalah Nabi Isa alaihissalam? Karena kondisi di akhir-akhir kondisi di akhir bulan Desember ini sekarang sudah mulai terasa, Apa terasanya? Keterkaitannya adalah dengan suasana agama lain. Suasana agama lain, ada hari-hari khususnya, ada nilai-nilai yang sangat ritual bagi mereka di dalam kehidupan mereka beragamanya. Dan padahal bagi kita hanya hal yang biasa. Kalau sekarang tanggal 15, berarti nanti ada dua pekan dan 3 pekan. Kalau 2 pekan lagi, tanggal 25. Kurang dari 2 pekan 10 hari lagi. 10 hari lagi, hari libur itu. Kalau kita cukup mengatakan hari libur aja. Hari libur. Tanggal merah gitu Tanggal 25 apa? Tanggal merah aja. Karena itu konsensus nasional. Ada namanya konsensus nasional, kesepakatan secara nasional. Dalam setahun itu ada hari-hari yang disebutkan hari libur resmi nasional. Ada belasan itu, Bapak sekalian. Tapi semuanya, sebahagian besar kaitannya dengan masalah agama. Tapi bukan agama Islam saja, agama-agama di Indonesia. Kalau kita Idul Fitri dan Idul Adha itu kan. Kalau mereka 25 dia apa? Natal. Kemudian bagi umat Hindu apa? Nyepi, tidak tahu kita tanggalnya. Bagi umat agama Buddha apa? Waisak. Tanggal berapa? Saya juga tidak tahu ibu sekalian. Tapi yang jelas kalau tahu kita melihatnya di kalender. Hari apa? Hari Waisak, gitu kan. Itulah kaitannya dikatakan, ada hari libur, tanggal merah, orang resmi libur bekerja secara rutinnya, itu dikaitkan dengan agama. Yang Islam kan juga cukup banyak. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada apa lagi?
Tidak libur nak maulid. Tidak kan? Tidak lagi kan? Ya tidak banyak itulah. Tidak libur atau tidak kan? Bagi mereka kan, malah mereka nanti ada hari namanya kenaikan Isa Al-Masih libur ya. Itu bagi umat agama lain. Jadi yang saya maksudkan gini, ibu sekalian, kita sebagai umat Islam harus punya prinsip tersendiri terhadap perjalanan hidup kita di dalam beragama ini. Prinsip itu sangat penting. Dan prinsip itu maka kita bisa berprinsip kan kalau kita ada ilmu tentangnya. Ya. Contoh gini ibu sekalian. Di dalam bulan ini kan suasananya ya pertama anak-anak sekolah libur. Bertepatan pula dengan hari-hari besar mereka kan. Tak kalah kalau mereka libur tanggal 22, 2 pekan, tambah sekian. Jadi libur ada kaitannya dengan suasana Natalan, ada kaitannya dengan apa? Tahun baru. 2 pekan lagi tahun baru. Yang semuanya saya katakan secara agama tidak ada kaitannya. Yang bagi kita mengenal kenapa mereka liburkan juga tanggal 1 Januari, karena bagi umat Nasrani tanggal 1 hari itu dianggap hari apa? Tahun baru, dan Natal hari apa? Kelahiran Nabi Isa. Bagi mereka, bagi mereka sehingga itu dimuliakan. Yang timbul permasalahan begini Bapak sekalian. Kita tetap punya keyakinan yang sama terhadap semua nabi yang diutus Allah kan? Kan kita yakin semua nabi yang diutus oleh Allah kita imani dengan nama-nama yang tersebut di dalam Al-Quran. Dan nabi dan rasul yang tersebut dalam Al-Quran itu hanya 25. Walaupun jumlah mereka jauh lebih banyak. Karena tidak semua nabi dan rasul disebutkan oleh Allah namanya dalam Al-Quran. Tapi yang dalam Al-Quran 25. Itulah maka kita mengatakan kita wajib beriman kepada 25 orang nabi. Padahal nabi itu lebih dari itu. Nabi itu malah ribuan. Kalau rasul baru jumlahnya ratusan. Tapi yang ada namanya. Jadi yang 25 itu ingat adalah yang ada namanya dalam Al-Quran. Apa keyakinan kita? La nufarriku baina ahadim min rusulihi. Keyakinan kita, la nufarriku. Kita tidak bedakan antara satu sama lainnya para nabi-nabi itu. Para rasul-rasul itu kita tidak bedakan. Tidak bedakan kenapa? Kita yakin Nabi Nuh alaihi salam manusia pilihan dipilih oleh Allah jadi rasul dan jadi nabi. Dan dia telah mendakwahkan ajarannya kepada umatnya. Yakin kita itu. Dan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi itu berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid sama dengan kita. Jadi Nabi Adam mengajarkan Tuhannya siapa? Allah. Nabi Nuh, Allah. Terus nabi-nabi sesudahnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, terus kepada sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya mengajarkan posisi yang sama, Tuhan itu adalah Allah. Itu tidak ada beda di sini. Apa maksud saya di sini? Karena ada image yang dibikin pengaruh daripada apa? Nabi Isa apa? Diutus oleh Allah untuk apa? Mengajarkan tauhid kan? Mengajarkan sama dengan tauhid, mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dan kita juga sama dengan yang lain. Nabi Isa dia begitu. Dan dia hanya membawa agama tauhid. Masalah yang saya katakan gini, terdapat dalam buku-buku berkembang di Indonesia, kalau ditanya, agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Benar kan? Benar. Dalam bukunya lagi, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Benar apa? Benar, Pak? Hah? Coba dulu. Saya tambah satu lagi.
agama Nasrani Kristen dibawa oleh Nabi Isa. Benar tak? Itu ada dalam buku kita. Itu ada dalam buku-buku yang dipelajari di sekolah, bukan ya? Yang bawah. Jadi ada suatu statement yang keluar dan sehingga menjadi suatu pengetahuan umum bagi orang, termasuk Indonesia, bahwa agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa, agama Kristen itu dibawa Nabi Isa alaihissalam. Ini tidak benar. Yang benar hanya Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa membawa apa? Islam atau Yahudi? Islam. Jadi agama Nabi itu semuanya sebenarnya Islam, Bu ya. Agama tauhid lah kalau nak kita namakan gini ya. Itu ada pengakuan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Musa mengajarkan apa? Yahudi. Salah. Nabi Musa mengajarkan apa? Tauhid. Siapa Tuhan Nabi Musa? Allah. Dan dia apa? Nabi. Dan dia dapat wahyu di Gunung Sinai. Dan dia kewajibannya sama dengan kita. Dia wajib menyembah Allah juga kan. Nabi Isa apa? Nabi Isa diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel untuk mengajarkan tauhid. Dan dia memberitakan bahwa setelah dia bakal ada Nabi. Nabi itu namanya sangat terpuji. Itu ya. Jadi dia tidak mengatakan Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani. Tidak ada. Itu namanya bid'ah, dibuat-buat itu. Itu yang dibuat-buat. Ya Bani Israel, Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Surat As-Saff. Jika Isa anak Maryam, sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini hanya Rasul Allah untuk kamu. Jadi, apa kata Nabi Isa? Kepada apa? Kepada kaum Bani Israel, aku ini hanya utusan Allah kepada kamu. Apa bedanya dengan apa yang terjadi pada umat agama lain? Nabi Isa itu Rasulullah atau apa? Bagi mereka apa? Anak yang diutus oleh Allah. Kan juga beda bukan ya? Kalau yang keyakinan kita apa? Sesuai dengan Al-Quran, Nabi Isa itu adalah hamba Allah sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Tauhid kepada kaum Bani Israel. Dan dia memberitakan, kalau setelah aku mati nanti, ajaran yang akan harus kalian ikuti adalah ajaran seorang Nabi yang akan muncul. Namanya sangat terpuji, yaitunya Ahmad. Ahmad itu sifat Nabi. Dan nama Nabi Muhammad juga. Karena Nabi Muhammad itu namanya juga Nabi Muhammad, juga namakan Al-Mahi, ada namakan juga Ahmad. Wa basyuruh apa? Saya akan menyampaikan kepadamu mubasyiran bi rasuli, kabar gembira akan datang seorang rasul di akhir zaman, Nasrul Muhammad. Ini yang asli. Tetapi bagi umat lain, kondisi di bulan ini apa? Nabi Isa diutus oleh Allah. Ya, bukan diturunkan. Bukan itu ya. Beda ya. Nabi Isa anak apa? Nabi Isa itu menurut Kristen apa? Tuhan Tuhan anak. Sebelumnya katanya kan? Beda ya? Kan turunkan di langit. Apa tugasnya diturunkan? Ngapa? Kalau menurut prinsip orang Kristen, menebus dosa umat manusia. Ya, nebus dosa. Kenapa? Karena menurut keyakinan Nasrani, semua anak manusia berdosa. Beda kan? Kalau kita, yang berdosa itu adalah yang melakukan perbuatan dosa setelah dia balik. Kalau orang Nasrani, semua anak manusia yang lahir, sejak dari lahir, dia adalah
berdosa. Kenapa? Karena ayahnya berdosa di alam surga memakan buah khuldi. Maka semua anak manusia berdosa. Allah sayang kepada makhluknya, maka diturunkannya lah juru selamat. Juru selamat itu apa? Anaknya. Dan rasa kasih sayangnya kepada umat, dia berkata kepada Allah, akan menebus segala dosa-dosanya, dan dia siap disalib untuk menebus dosa manusia itu. Nah, jadi Bapak sekalian, kenapa orang Nasrani memuliakan salib? Karena di saat itu dia teringat bahwa salib ini adalah anak Allah yang siap disalib untuk menebus dosa manusia. Maka siapa yang tidak memuliakan salib, maka dia berdosa. Itulah Bapak sekalian. Maka orang Kristen itu pakai tanda salib. Jadi, tanda di sini teringat dia. Itu kan, kalau kita tidak hati-hati, kabur nilainya nanti Bapak sekalian. Maka itu kajian kita, risalah Nabi Isa. Kata-kata risalah itu aja sudah jelas. Risalah itu apa? Utusan. Gitu ya. Risalah itu Rasul gitu ya. Kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Nah, memang Nabi Isa ini termasuk Nabi yang sejarahnya cukup panjang di dalam Al-Quran. Dan sejarahnya spektakuler. Tahu spektakuler Bu sekalian. Kita ambil di tengahnya saja. Jadi kalau saya ambil lagi sejak dari awal, sejak dari Ali Imran, sebetulnya Nabi Isa itu tahu apa? Isa itu Isa bin Maryam bin Imran. Kenapa itu? Isa bin Maryam binti Imran. Kan beda ya? Ada enggak yang namanya dikaitkan dengan ibu di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Biasanya dengan ayah binnya semua kan? Sebenarnya bakal ada itu, tapi tidak mau orang di Indonesia melaksanakannya. Maaf ngomong ibu-ibu sekalian. Ada orang yang disebutkan dengan menurut agama, disebutkan dengan nama ibunya, selain dari Nabi Isa, banyak benar mungkin deh. Kalau anak itu dilahirkan di luar pernikahan. Ya. Anak dilahirkan di luar pernikahan, dia anak ibunya. Walaupun yang menghamilnya itu masih ketahuan. Ya. Nah, kalau Nabi Isa lain. Nabi Isa lahir, disebutkan nama ibunya, karena memang dia Maryam tidak pernah kawin, dan tidak pernah bersentuhan kulit dengan manusia. Kan itu ya? Maryam, ibunya Nabi Isa, anaknya Imran, setelah lahir, dijaga oleh Nabi Zakaria, ditempatkan di suatu tempat yang tersendiri, mihrab namanya, dan sampai dia gadis, dia terpisah dengan kehidupan yang lain, sehingga dia tidak pernah berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Tapi di saat umurnya sudah mulai menanjak dewasa, tiba-tiba Allah mengutus malaikat membentukkan semua manusia dengan memberitakan, ana ubassiruka bi ghulamin. Apa katanya? Hai Maryam, aku beritakan kepadamu, kamu bakal mendapat seorang anak laki-laki. Jadi deh. Dia dipelihara, dijaga oleh siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menempatkannya di tempat terkhusus, sehingga tidak ada berkomunikasi lain. Tapi di saat dia sudah menanjak dewasa, maka dia letakkanlah umurnya sudah balik begitu ya. Sudah haid ya kan. Kata Allah di dalam surat Maryam itu, fa'arsalna ilaiha ruhana. Maka kami kirim kepadanya malaikat kami, fatamassalaha basaran sawiya, menyerupakan manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani in kuntu taqiyya. Aku bermohon kepada yang Maha Pengasih, bahwa mengatakan
innama ana rasulur rabbika li ahabilaka gulaman zakiyya. Ya, apa kata utus malaikat ini kepada Maryam? Hai Maryam, saya diutus oleh Allah memberikan kabar gembira kepadamu, kamu bakal mendapat seorang anak laki-laki. Mana laki kamu? Seorang gadis belum pernah kawin, tak pernah ketemu dengan manusia, tapi katanya tiba-tiba datang berita, kamu bakal dapat anak. Jangan lah. Mana lah kira-kira? Maki dah itu kan? Lantas waktu itu apa? Qalat, dan dia berkata, anna yakunu li gulam. Bagaimana aku bisa dapat anak? Kenapa? Walam yamsasni basar. Walam aku baghiyya. Jangankan kawin deh. Bersentuhan kulit dengan manusia laki-laki lain aja belum pernah. Ya. Tapi kenapa kau kalau boleh berdialog, kenapa kau katakan aku tidak dapat anak kan gitu ya? Karena normalnya orang dapat anak itu setelah kawin atau dia menyeleweng. Padahal aku juga tidak pernah menyeleweng. Walam aku baghiyya, aku ini bukan pelacur kata dia. Aku tidak kawin, tidak pernah ketemu manusia dan aku ini bukan pelacur. Kenapa aku tidak dapat anak? Apa kata malaikat waktu itu? Qala kazalika qala rabbuka. Memang seperti itulah Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyinun. Kata Tuhan, kata Allah, itu hal yang hayyinun, hal yang kecil, hal yang mudah, hal yang hina. Tidak susah. Kalau Allah berkehendak. Ya, kalau Allah berkehendak apa? Tidak ada yang tidak Orang yang baca surat Yasin pernah tak baca? Innama amruhu iza arada syai'a ayyaqula lahu kun akum. Innama kalau itu urusannya menghidupkan mematikan urusan siapa? Allah. Kalau Allah ingin itu ingin melakukan sesuatu iradah namanya. Dia berkehendak. Kalau Allah berkehendak, kehendak innama amru iza arada. Apabila dia ingin. Ibu-ibu kalau ingin makan apa? Makan makanan yang paling enak. Makan enang ada. Bisa enggak tiba-tiba datang? Enggak bisa. Bisa enggak kun fayakun? Tiba-tiba ingin nak makan maksubah kan? Di rumah nak ada kun fayakun jadilah. Tepung tu jadi maksubah, bisa tak? Atau ingin nak makan roti kue 8 jam ni. Padahal kalau nak makannya masak dulu 8 jam. Bisa tak dirubah dengan kata-kata? Kalau aku ingin, aku 2 menit selesai. Tak bisa. Karena kalau yang terjadi pada diri manusia, sunnatullah. Ada sebab, ada akibat. Tapi kalau iradatillah, kalau keinginan Allah, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid itu apa? Allah berbuat sekeinginannya, sekehendak hatinya. Jadi yang bisa berbuat sekehendak hati siapa? Itu maka manusia tidak boleh berbuat sekehendak hati. Karena itu hak Allah kan? Tahu tak ibu? Kenapa manusia tidak boleh berbuat sekehendak hati? Karena itu hak Allah. Manusia berbuat sesuai dengan aturan kan gitu ya? Kalau mau selamat, sesuai aturan. Aturan apa? Aturan Allah. Kalau Allah tidak berbuat sekehendak hatinya. Jadi kembali kita masalah tadi. Sampai di mana tadi ibu sekalian? Malaikat datang beritakan kepada Maryam bagaimana? Dia bakal dapat anak. Apa kata Maryam? Cak mano aku tidak dapat Kenapa? Aku tidak pernah apa? Bersentuhan dengan laki-laki. Dan aku bukan apa? Pelacur. Mana aku dapat anak? Dijawab oleh Allah. Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyinun. Itu adalah hal yang kecil. Baiklah. Kenapa? Linaja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Agar itu menjadi tanda kebesaran dan rahmat Allah. Dan dia bercukup berkata dengan innama ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah dia. Akhirnya apa? Setelah jadi malaikat pergi. Tidak berapa lama. Ibu-ibu kalau hamil
Lada mulai-mulai tanda hamil, walaupun lada tak beda-beda terasa fisik itu kan. Nah terasa beda fisik, apa bagaimana terlanjutnya apa? Berkelanjutan, memang hamil nian 3 bulan 4 bulan, nampak apa? Hah? Hamil nian? Sudah. Padahal tak pernah ketemu manusia. Akhirnya apa? Walaupun dia dipelihara, dipingit di tempat apa, ketahuan juga masyarakat umum. Masyarakat kampung itu tahu, Maryam hamil gitu ya. Maryam hamil. Akhirnya ramai-ramai menemui apa? Di saat-saat amirnya tambah besar, kalau amir beberapa bulan kan belum begitu kelihatan ya. Tapi hamirnya lah dekat-dekat kelihatan. Akhirnya dia diusir dari kampung itu. Ya, dan apa enggak? Dia terpaksa lari. Lari dan ya apakah dia, karena waktu itu ibunya mungkin sudah meninggal kan. Maka dia akan berteduh karena kecapean berjalan. Ya. Capek berjalan, jauh. Akhirnya rasa-rasa nak melahirkan sudah datang. Gimana lah ibu-ibu? Hamilnya sudah dekat, nak melahirkan. Makanan kurang, vitamin tak masuk. Bisa tak ibu-ibu melahirkannya? Enggak bisa. Karena melahirkan itu apa? Memerlukan tenaga. Di saat itu, karena di kampung tidak ada lagi minta tolong kepada dukun di kampung, tidak bisa. Dia sudah pergi ke hutan, ke kebun-kebun sana. Bagaimana? Berjalan sudah jauh, capek ini. Makanan tidak ada. Akhirnya terkulai dan bersandarlah di bawah pohon kurma. Tambah sakit perut ini rasanya. Tambah lapar. Waktu itu apa? Tiba-tiba dia mendengar suara. Apa suaranya? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Daun pelepah kurma itu tiba-tiba ada yang mendekat daun ujungnya kemana apa? Ke dekat dia. Huzzi itu apa? Coba goyang-goyangkan. Kurma ke tinggi sini. Goyang-goyangkan. Apa yang terjadi ibu sekalian? Tusakitu anka rutaban jaliyah. Akhirnya dia duduk di sana, berjatuhanlah rutop. Rutop itu tahu enggak apa? Buah kurma yang baru masak. Kurma itu kalau masih muda al-balah namanya. Ya. Kalau baru masak itu paling mahal. Separuhnya sudah merah, separuhnya kuning ya. Itu rutop namanya. Manisnya luar biasa, tapi ada kelat dikit. Kalau di Indonesia dulu tidak ada, sekarang lah mulai ada orang jual di Indonesia karena bisa dieskan kan. Turunlah di bawah banyak, itulah dimakan. Kenyang, datang kekuatan. Ya. Kalau kurma yang sudah masak, namanya temer. Yang kita beli itu apa? Tamar. Karena tamar itu apa? Kurma yang sudah matang. Itu yang tahan bertahun-tahun itu. Kalau rutop itu sepekan lah juga sudah dianu dia. Tapi kalau temer setahun masih aman dia. Jadi salah satu buah-buahan makanan yang tahan bertahun-tahun adalah kurma. Buah apa lagi yang bertahan dan tahun bisa dimakan? Selain kurma, tidak ada kan? Ada kopi, tapi tidak bisa dimakan. Kopi mahal. Para pedagang kopi itu kalau di saat murah dibelinya banyak-banyak, dijualnya kapan mahal? Tahun depan kan? Tidak apa-apa, tapi tidak bisa dimakan. Kalau kurma bisa. Dikembang, simpan setahun masih kuat. Syaratnya sudah temer. Jadi kembali kita tinggalkan itu. Jadi bagaimana Maryam tadi? Tiba-tiba diturunkan, berjatuhan apa? Buah kurma. Itulah dimakannya. Maaf ngomong ibu-ibu dan bapak sekalian, setelah dimakannya diperintah datang ayat mengatakan fakuli wasrabi, makanlah, minumlah, wa qarri aini, tenangkanlah pikiranmu, fa imma tarayyanna minal basar, apa yang kamu dilihat oleh manusia, ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauma. Kalau ada manusia yang ngomong dari mana ini, kenapa kamu dapat anak, diam aja. Kan dia anak melahirkan tadi ya? Siapa bidannya? Banyak bidan tak Maryam melahirkan? Tidak ada bidannya melahirkan. Mungkin para malaikat datang, tak kelihatan ya.
Pada mereka datang, sudah dikuat, sudah agak kuat, dia kembali ke kampung. Kembali ke kampung, orang ribut semua. Anak haram, katanya kan. Anak kalau lahir di luar nikah, istilahnya apa? Anak haram. Apa kata Allah? Diam. Kamu tak boleh jawab. Diam aja. Artinya, Sauma itu tahan ngomong. Akhirnya didesak juga. Didesak oleh kaum Bani Israel. Ini anak siapa? Siapa ayahnya kan? Pasti gitu orang nanya kan. Siapa ayahnya sebenarnya? Waktu itulah Maryam tetap ngomong. Paling-paling kalau didesak juga. Itu aja dia. Ya, artinya apa? Tanyalah kepada bayi ini. Atau orang masakkan kepada bayi yang kami tanya. Tapi di saat-saat dia seperti itu, tiba-tiba bayi itu ngomong. Apa katanya? Qala, dia berkata, Inni abdullah. Saya ini adalah hamba Allah. Coba lihat ayat itulah yang akan kita. Ayat 30 sampai dengan 34 itulah apa? Berbicaranya Nabi apa? Nabi Isa di waktu kecil. Jadi apa? Anak kita baru bisa ngomong umur berapa? Belajar ngomong baru 2 tahun ya. Ya mulai belajar sepatah-patah ya. Ini baru lahir belum sebulan. Dia sudah ngomong apa? Saya coba omongan Nabi Isa waktu lahir itu sekarang. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wa salamu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itulah ungkapan Nabi apa? Nabi Isa di waktu kecil. Jadi Bapak sekalian, manusia yang bisa ngomong di waktu kecil hanya beberapa orang. Yang pasti adalah siapa? Nabi Isa. Kemudian siapa? Peristiwa Juraij. Adalah di zaman Nabi, Bani Israel juga. Juraij. Juraij itu seorang laki-laki. Tapi apa? Ada seorang perempuan yang di waktu itu dituduh oleh masyarakat berbuat apa? Berbuat serong dengan Juraij, padahal Juraij ini orang alim, kerjanya beribadah aja kan. Tapi karena perempuan ini pengembala kambing, dan kebetulan dia bergembala kambing dekat rumah ibadahnya si Juraij, tiba-tiba datang preman. Jadi rupanya preman itu dari dulu lado bu ya. Preman memperkosa perempuan pengembala kambing tadi. Maaf ngomong, akhirnya hamil. Kemudian setelah hamil, si preman tadi, kalau kamu ditanya siapa yang hamil, ngomongin saya, jangan ngomongin aku. Ngomongin siapa? Juraij. Ngomongin Juraij, jangan ngomongin aku. Dia sudah ngomong, sudah. Karena dia ketakutan, namanya preman yang ngomong kan. Sudah ditanya. Tapi, perempuan tadi juga setelah melahirkan, dia apakan? Nak mau ngomong, akhirnya apa? Dia mengatakan Juraij, maka dihancurkanlah oleh masyarakat tempat ibadah si Juraij itu. Dan dia dilempari berdarah, merumuran kepalanya dengan berdarah. Waktu dibawa apa? Hampir dia nak dipancung di tengah-tengah masyarakat. Anak kecil tadi berkata, siapa? Tapi tidak ada bunyi bahasanya itu, tidak ada apa. Tapi dia ngomong, saya bukan anak si Juraij, tapi yang menghamili ibu saya adalah Sanu preman. Akhirnya masyarakat menyesal dan dia mengejar preman tadi, kemudian dihakimi bersama dan masyarakat kembali membangunkan rumah ibadah si Juraij. Itu terkenal itu Ibu sekalian. Jadi kita tinggalkan itu, yang di sini yang jelas itu jelas hadisnya. Ya, karena ada beberapa ayat, ada hampir 10 anak kecil yang bisa ngomong di waktu kecil.
termasuk nanti peristiwa surat Al-Buruj. Tapi kita tinggalkan itu. Sekarang kita kembali kepada risalah Nabi Isa. Jadi dari awal, Nabi Isa itu sudah ngomong siapa? Ini Abdullah. Apa artinya ini Abdullah? Saya ini adalah hamba Allah. Jadi ini sudah membantah apa? Apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani. Kalau orang Nasrani apa? Isa itu adalah anak Allah. Nah, kan beda kan? Kita tidak memanukan masalah. Tapi kita, ini loh prinsip kita terhadap Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa itu anak Maryam. Maryam itu karena dia hamil atas kehendak Allah tanpa suami. Dan anak yang dilahirkannya tetap manusia biasa, dia adalah Abdullah. Tidak seperti keyakinan umat yang lain. Nah, kondisi yang seperti ini, dalam bulan ini agak banyak diingatkan sekalian. Coba lihat perbandingan lagi. Jadi apa? Kita harus punya prinsip, bagaimana prinsip Islam terhadap Nabi Isa, bagaimana keyakinan umat Nasrani terhadap Isa. Kalau kita sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan pengakuan anak Nabi Isa di waktu umur anak-anak, saya ini hanya hamba Allah. Saya ini adalah diberi oleh Allah kitab. Berarti Nabi ya. Dan Allah menjadikan saya sebagai Nabi. Jadi, kalau begitu, Isa itu hamba Allah dan seorang Nabi. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Sama dengan kita, Abdullah. Sama kan? Ibu-ibu Abdullah kan? Bapak-bapak Abdullah. Kenapa Abdullah itu? Hamba Allah. Nabi Isa Abdullah. Sebagai katanya. Tapi bedanya Nabi Muhammad itu di samping Abdullah, auha ilaihi, diberi oleh Allah wahyu. Kalau hamba Allah diberi wahyu, itu namanya apa? Nabi. Nabi Isa apa? Hamba Allah. Tapi diberi oleh Allah wahyu. Maka dia jadi apa? Nabi. Kan itu artinya ya. Tafsiran ayat tadi. Jawaban Nabi apa? Qala inni Abdullah. Jelas ya? Saya hamba Allah. Berarti sama dengan kita. Tapi bedanya gini apa? Wa ataniyal kitab. Apa artinya wa ataniyal kitab? Allah memberiku kitab. Berarti menurunkan Ini kelebihan bedanya dengan kita. Kalau kita kan tidak dapat wahyu. Kita mempelajari apa yang kita bicarakan sekarang ini kan wahyu ya, tapi mempelajarinya. Tapi kalau Nabi mendapat kitab, mendapat wahyu. Dan wahyu itu kalau banyak namanya kitab kan gitu. Ngerti artinya Bu kan? Jadi risalah Nabi Isa itu apa? Nabi Isa itu Abdullah, diberi oleh Allah wahyu. Wahyu itu karena banyak disebutlah kitab. Kan ya? Karena Nabi itu kan banyak. Tidak semua Nabi punya kitab. Tapi semua Nabi punya wahyu. Ada yang wahyunya sedikit, beberapa lembar aja. Suhuf namanya. Nabi Ibrahim, banyak kitab suhuf aja. Suhuf ini lembaran kertasnya ini. Berapa lembar ini suhuf nih? Suhaifah lembar, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu nah. Itu suhuf. Tapi kalau kitab, ambil Al-Quran. Al-Quran itu namanya itu adalah kitab. Dan Nabi Isa mengatakan begitu. Saya hamba Allah, dia kitab. Kenapa saya diberi kitab? Wa ja'alani nabiyya. Apa artinya wa ja'alani nabiyya? Allah jadikan aku menjadi seorang nabi. Dan Allah jadikan aku wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Allah jadikan aku bermanfaat, memberikan berkat terhadap di mana aja aku berada. Tahu nih Ibu sekalian, Nabi Isa itu setelah ditugaskan berdakwah, kemana saja dia pergi, pasti memberikan nilai positif terhadap dia tempat di mana dia berada. Kata-kata hikmah kah, menyelesaikan masalah kah, kan kelebihan Nabi Isa kan gitu. Nabi Isa itu kan berjalan, berdakwah, setiap tempat ada. Di saat ketemu dengan orang buta, didekatinya orang buta, sini. Bismillah. Buta, tiba-tiba apa? Melihat, kan bermanfaat ya kan?
Walaupun orang nak minta tolong kan. Berjalan-jalan pergi ke daerah sana, ketemu orang penyakitnya sudah parah. Penyakit apa ini? Kulit, belang-belang itu nak. Dipegangnya, bismillahirrahmanirrahim. Apa? Mulus kembali kulitnya. Ada tak ilmu bapak dan ibu seperti itu? Tidak ada kan? Jadi waja'ala ni, dan Allah menjadikan mubarakah ainama kuntu, kemana aku pergi. Jadi kemana dia pergi menyenangkan orang. Masya Allah ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan itu diungkapkan oleh Nabi Isa sejak dia kecil. Sejak dia baru lahir. Ya. Sekali-sekali kalau ada buku baca sejarah Nabi-Nabi bu. Tapi kadang sejarah Nabi-Nabi itu tidak dilengkapi dengan catatan ayat. Kalau catatan itu kan banyak. Sebetulnya sejarah Nabi itu harus semuanya berdasarkan Al-Quran. Tidak boleh ada atau ditambah berdasarkan hadis Nabi. Tidak boleh ditambah-tambah. Jadi Nabi Isa alaihissalam di waktu dia bisa itu kenapa apa namanya itu? Ilmu apa yang ada pada dia? Tidak ada ilmu Nabi Musa. Bukan karena ilmu Nabi Musa. Apa? Itu biizni Rabbi. Coba lihat sekalian. Nabi Isa bisa menyembuhkan mata orang yang buta, dia tetap mengatakan, ini bukan kemampuanku, ini bukan kepandaianku, tapi biizni Rabbi, dengan izin Tuhanku, matamu yang tadinya buta sekarang bisa melihat. Coba lihat. Nak ngaku, oh Nabi aku pakcak, bukan apa. Tak ada dia gitu. Sembuh. Belum lagi buat sekalian, orang yang mati bisa dihidupkannya. Karena ada suatu peristiwa ya. Dan itu kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah. Dan kalau kita menyebutnya apa? Kalau ada peristiwa-peristiwa yang melebihi dari kondisi biasa, itu namanya tidak perbuatan lagi, namanya mukjizat. Yang kata kemudian apa? Suatu peristiwa luar biasa terjadi pada diri Nabi untuk mempertegas bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Ya. Jadi ada hal-hal yang spektakuler. Ya. Coba lihat ibu sekalian. Pandangan Nabi Isa itu menembus batas. Padahal manusia tidak menembus batas ya. Sekarang bapak sekalian, siapa yang bisa melihat apa yang ada di rumah Pak Haji sekarang ni? Hidangan makan Pak Haji apa yang ada sekarang? Ada tak bacaan nengok dari sini? Tidak ada ya? Karena memang tidak ada ilmu kita itu. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Isa. Kalau ada ketemu di rumahmu makanan kamu 1, 2, 3 disebutnya. Dari mana Nabi Isa tahu? Apakah matanya berlebih? Tidak, sama dengan mata kita. Dia Abdullah kan? Cuma itu dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat. Maka dikatakan oleh Allah dengan mukjizatnya itu memberikan nilai, memberikan manfaat terhadap orang lain. Dan kemana aja dia pergi maka mengeluarkan hal-hal yang luar biasa. Jadi ibu sekalian, tapi jangan lupa ibu sekalian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu tidak semulus. Ya. Jadi ibu sekalian, apa yang didakwahkan Nabi Musa dengan begitu banyak dakwahnya, contoh-contoh mukjizat yang luar biasa diperlihatkannya. Hanya menjadikan kaum Bani Israel sebentar beriman kemudian tidak jadi lagi. Ya. Sehingga nanti kita dengan beberapa perjalanan Nabi Isa itu juga umurnya tidak panjang kan. Di dalam riwayat dia tidak sempat kahwin. Kenapa Nabi Isa tidak sempat kahwin? Kalau dia sempat kahwin punya anak, timbul lagi keyakinan lain ya. Tapi Allah berkehendak dia tidak sempat kahwin. Kenapa? Karena di saat-saat umurnya seperti itu, setelah berdakwah, orang-orang Yahudi tetap merintangi, tetap menghalangi. Orang yang sudah hampir beriman dengan Nabi Isa, ditariknya tidak jadi lagi. Sehingga di dalam Al-Quran itu diingatkan yang sempat beriman secara utuh kepada Nabi Isa hanya 12. Berapa? 12. Tapi 12 ini menjadi pendukung utamanya. Menjadi kaki tangannya.
maka disebut Al-Hawariyun. Siapa? Al-Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, man ansari ilallah. Itu kata Nabi Isa. Hai orang beriman, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah ini, dakwah Nabi Isa? Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka ada sekelompok yang beriman dan sekelompok yang lain kafir. Hasil dakwah Nabi Isa ini, fa amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Amanat itu apa? Beriman sekelompok, beriman. Tapi di dalam beriman sekelompoknya hanya 12. Dan yang banyak yang kafir ini banyak. Kata Allah, fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Tapi walaupun 12 dan sehingga yang 12 itu dijadikan oleh Allah zahir ke dakwahnya. Maka di dalam ayat lain, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Itu artinya ayatnya. Nah, qalal hawariyun. Maka itu sebabnya orang yang 12 ini disebut dengan kaum hawariyun. Siapa hawariyun? Adalah orang-orang yang menolong dakwah Nabi. Kalau Nabi Muhammad kan yang menolongnya, permulaan dakwah itu waktu terpaksa hijrah ke Madinah, muhajirin. Ya. Sampai di Madinah apa? Ada orang sudah Islam menolong Nabi siapa? Ansor. Kan muhajirin orang mana? Orang pendukung dakwah Nabi, menolong Nabi, menyatakan dia masuk Islam sejak dari Mekah. Dan dia terpaksa hijrah ke mana? Ke Madinah. Dia demi menegakkan Islam, dia siap meninggalkan Mekah dengan segala kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Hanya kenapa? Untung ditolong oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah ini menolong disebut Ansor. Jadi, Muhajirin dan Ansor adalah, kalau dalam Al-Quran mereka akan diberi peringkat yang istimewa oleh Allah. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang berada di surga kelas VIP-nya apa? Kalau di dunia ini apa? Ada VIP aja kan? Ada 2 kali V-nya. VIP. Apa itu? Verif. Sudahlah VIP, tambah lagi sekali lagi. Jadi, orang Islam itu juga ada. Kita tidak bakal sampai kepada VIP itu. Kita insyaAllah, mudah-mudahan dapat VIP jadilah. Atau asal masuk surga jadilah Jadilah Bu Tapi kalau dapat surganya yang apa? Ya, surga itu semuanya. Tapi kata Allah, kalau sudah masuk surga itu nikmat itulah katanya kan. Tapi tetap yang paling nikmat as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu hal muhajirin wal ansar. Untuk Nabi Isa adalah al-hawariyun. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kan waktu Nabi Isa kan qala man ansari ilallah. Hai kaum-kaumku sekalian, siapa yang mau menolong aku? Kan itu artinya. Siapa yang mau berdakwah dengan aku? Siapa yang mau menegakkan agama dengan aku? Menolong Allah. Orang Bani Israel itu. Tapi karena ada 12 orang yang sudah diapakannya, dibina, dikader oleh Nabi Ibrahim ini, dan dia sudah beriman. Qalal hawariyun. Berkatalah kelompok Hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Inilah yang sampai akhir perjalanan yang mengiringi perjalanan Nabi Isa kemana saja dia berdakwah. Karena perjalanannya ini juga menjadi masalah bagi orang Yahudi. Akhirnya apa? Dia dikejar-kejar. Ya. Kenapa dia berpindah-pindah? Karena dikejar-kejar terus oleh orang Yahudi kan. Pendek cerita, akhirnya suatu saat dia terdesak. Terdesak di mana? Terdesak di suatu rumah. Rupanya di antara yang 12 itu masuk seseorang yang sifatnya pengkhianat. Ya, masuk pengkhianat. Jadi perlu juga kalau betul hati-hati Zaman Nabi dimasuk pengkhianat.
Pengkhianat itu namanya Yahuza. Yahuza itu berpura-pura sama dengan seperti Hawariyun yang mengatakan kami penolong agama Allah tadi. Waktu seperti itu, dia kerjanya setelah pengkhianat, dia memata-matai gerak dakwah Nabi Isa dan kaum ini. Kemudian dia bocorkan kepada siapa? Kepada Yahudi. Akhirnya suatu kali orang Yahudi memburu Nabi Isa alaihissalam dan kaum Hawariyun. Kemudian terdesak di suatu tempat, apakah di rumah, saya lupa sekalian. Maka kehendak Allah, iradatillah, ini banyak ya. Kalau Allah berkehendak, tiba-tiba hampir Nabi Isa sudah terdesak. Kalau sudah terdesak, tak bisa lari lagi. Ibaratnya kalau dalam rumah, pintu itu sudah diapakan? Sudah ditutup. Kemana nak lari lagi? Datang orang banyak nak ngepung. Inni rafi'uka wa mutawaffika. Allah mengangkat Nabi Isa dan mewafatkannya. Dan menyempurnakannya di suatu tempat. Dan kemudian pandangan orang Yahudi yang mencari-cari Nabi Isa ini tertuju kepada agennya yang bernama Yahuza. Yahuza ini menurut pandangan tentara-tentara Yahudi pas seperti wajah siapa? Pas seperti wajah Nabi Isa alaihissalam menurut dia. Ditangkaplah Nabi Isa, dia bersorak-sorai beramai-ramai, Isa sudah tangkap. Kemudian diapakan? Dibawa kepada suatu tempat, ditegakkan kayu, dibuat silang begitu kan? Diginikan lah. Dipaku ini, dipaku di sini, dipaku dua, ada kan? Artinya apa? Istilahnya siapa yang disalib? Nabi Isa atau Yahuda? Nah, itulah maksudnya. Yang diisap, yang dikau adalah kenapa kata Allah? Kata yang ini kan tidak. Wa ma salabuhu wa ma qatalahu walakin rafa'allah. Nabi Isa tidak pernah disalib, Nabi pernah tidak dibunuh, tetapi Allah mengangkatnya. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Mengangkatnya Allahnya kemana? Wallahu alam. Belum masuk surga, belum diangkat oleh Allah, Bapak sekalian. Masya Allah. Dan waktu berakhirlah sejarah Nabi Isa. Oleh orang apa? Senanglah orang Yahudi, sudah habis masalah Nabi Isa, kata dia kan. Dan diam benda ada lagi apa-apa. Pengikut yang 12 tadi, dia tetap apa? Berdakwah agar apa? Karena 12 orang pionernya cuma. Tapi ya dapatnya. Akhirnya lama-kelamaan dia meninggal juga. Ajaran Nabi Isa itu boleh dikatakan berpuluh setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 400 tahun, tidak ada lagi yang membangkitkannya. Maaf Ibu, mudah-mudahan tidak terdengar oleh umat agama lain di luar sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya 4 abad setelah Nabi Isa diangkatkan oleh Allah, muncul seorang pembelot Yahudi yang bernama Paulus. Ya, bagi siapa mempelajari Kristologi, itu namanya Rasul Paulus. Jadi, Bapak sekalian, ajaran Kristen yang sekarang ini bukan ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Rasul Paulus. Dan dialah yang mengatakan ini seterusnya, Bapak sekalian. Maka ini kita perlu tahu, karena kita berhadapan. Kita kan tugas juga. Karena kita harus punya minimal pemahaman lah tentang apa agama yang ada di hadapan kita dan yang sifatnya juga sangat proaktif kan. Karena mereka menamakan agama misi. Secara ilmu dakwah ada 3 agama misi ini yang proaktif di dalam mengembangkan sayapnya, yaitunya Islam, Kristen dan Yahudi. Itu yang proaktif. Maka oleh para ahli disebut dengan agama misi. Agama misi apa? Dia kerjanya tetap di mana saja. Kalau orang Islam tugasnya apa? Ud'u ila sabili rabbika. Kamu harus selalu berdakwah. Di mana aja berdakwah. Kan gitu ya.
Apakah berdakwah terhadap umatnya yang sudah Islam untuk lebih cerdas lagi, apa umatnya yang belum Islam, atau umatnya yang Islam tapi jauh dari ajaran agama, itu diselamatkan dengan dakwah. Jadi dakwah itu juga merupakan misi yang tidak akan pernah berhenti dari tugas kita sebagai seorang Muslim. Ada nak pensiunnya? Ada jemaah kita ini, Pak Noh ini nak pensiun dakwah ya kan? Mana pula dakwah pensiun, Bapak sekalian? Yang pensiun itu siapa? Pegawai, PNS kan. Dan dakwah ini kan bukan kerja, tugas kan. Jadi selagi bisa berdakwah kan, selagi bisa. Karena itu tugas. Kenapa? Karena perintah itu udu'u, ajaklah kan. Sama aja, selagi kamu bisa. Maka itu juga secara keseluruhan Islam ini selagi ada, dia tidak boleh berhenti dakwah. Tidak boleh berhenti. Sesuai dengan kondisinya. Mungkin berdakwah dengan ceramah, mungkin dakwah dengan pendidikan, mungkin dakwah dengan sosial, mungkin dakwah dengan mencerdaskan, mendakwah mencerahkan, atau mungkin dakwah ekonomi, mungkin macam-macam dakwah itu. Dakwah itu tidak mesti dengan menyampaikan apa? Ceramah atau khutbah. Semua ibu-ibu bisa berdakwah. Komitmen aja dengan pakaiannya yang muslimah begitu, yang sesuai dengan syariah, akan menjadi tanya bagi orang, sana tenang dan hidupnya. Kenapa dia rajin sholat, dia pakainya apa, akhlaknya bagus, itu sudah dakwah kan? Itu Islam. Yang kedua, Nasrani sekalian. Dia lain istilahnya kita. Semua orang Nasrani diperintahkan untuk menyelamatkan domba yang sesat. Tahu ya? Apa kata orang Nasrani? Ya, saking misinya, orang Nasrani diperintahkan dakwahnya menyelamatkan domba-domba yang sesat. Jadi kalau domba-domba yang sesat itu apa? Manusia-manusia yang belum mengakui Isa sebagai anak Allah. Jadi kalau gitu apa? Menurut orang Nasrani, ibu-ibu itu apa? Domba ya? Bapak-bapak? Domba. Kalau dombanya, tambah lagi kata-katanya. Domba yang sesat. Biasanya kandangnya ada, tadi sekarang keluar kandang. Itu bagus sekali. Itu real itu. Ya. Para domba-domba yang sesat. Tapi itu kan menurut kamera. Kalau kita katakan ini adalah semuanya, itu maka dikatakan oleh Nabi Isa, ini Abdullah. Kita ini bukan domba, tapi kita ini adalah hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang sama menurut nilai Allah di mana aja kita berada. Sama aja. Karena hamba Allah itu sama menurut penilaian Allah dimanapun dia berada. Paling-paling ada yang dicintai oleh Allah, ada yang dibenci oleh Allah, ada yang dimarahi oleh Allah. Kan gitu ya. Semua kita kan hamba Allah ya. Ada yang paling disenangi oleh Allah. Maka Allah ridho terhadapnya kan. Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, itu aman hidupnya. Jadi yang tak kita cari dengan apa? Kehidupan ni apa? Ridho Allah. Ridho Allah. Kenapa ridho Allah? Karena kalau ridho Allah, radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho, mereka pun ridho. Tapi ada hamba-hamba Allah yang sifatnya apa? Agak nakal dikit. Ya. Dia sudah Muslim tapi agak nakal. Ada tak? Banyak. Ya, nakalnya mana? Ya jelas katanya Islam, agama Islam, solat iya, rukun iman dapat kan, tapi agak nakal. Suruh solat 5 kali, 2 kali dia solat cuma sehari. Nakal enggak itu? Nakal itu, nakal. Ada lagi yang paling nakal. Sekali sejumaat hadir ke masjid. Lewat dari itu. Itu lagi. Itu lebih parah nakalnya. Itu preman itu kan. Macam menjadi hamba Allah ni. Walaupun dalam Al-Quran hamba Allahnya 3 aja. Ada orang-orang yang dekat. Ada orang-orang yang muktasid yang sedang. Ada orang-orangnya yang lalai. Dan apa. Kita ni kan begini. Kalau secara agama kita kan. Ada orangnya yang mukmin, muttaqin kan. Kalau yang kita inginkan kita ini kan kita jadi apa? Cari yang 5. Muslim aman ya?
Mukmin aman. Ya. Muhsin? Muhsin sudah belum? Muhsin itu apa? Orangnya yang suka beramal baik. Dilihat Allah, tidak dilihat Allah, dia tetap beramal baik. Kalau sudah Muslim, alhamdulillah. Sudah mukmin, alhamdulillah kita pertahankan. Yang ketiga kita muhsin. Muhsin itu apa? Ya. Yang keempatnya muttaqin. Karena kalau muttaqin, itulah orang yang paling apa? Paling mulia di sisi Allah. Sehingga kita jadi muflihun. Wa ulaika humul Ada tidak dalam Al-Quran Al-Baqarah itu? Jadi sudah 4. Islam ada, iman ada, ihsan ada, takwa ada. Wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul dalam Al-Quran itu. Jadilah al-muflihun, jadi orang yang menang. Itu kalau yang baik-baik tadi. Tapi ada lagi, dia muslim, muslimnya ada, tetapi imannya lemah, sifatnya munafik, sifatnya fasik, ada tak? Nah, itu yang takut kita sekalian. Tapi kalau yang 5 tadi, radhiyallahu anhu, diredai oleh Allah itu. Tetapi kalau dia suka apa? Suka berbuat maksiat, suka bohong, suka ninggalkan kewajiban. Kalau suka ninggalkan kewajiban namanya apa? Fasik, ya. Fasik. Ada yang berbuat tidak jujur, apa? Munafik, kan gitu ya. Nauzubillah. Ada yang bergelimang dosa, maasi, orang yang apa? Banyak berbuat maksiat. Tapi dia tetap Islam. Kenapa? Dia gitu. Dia yakin dia belum keluar dari Islam. Kalau yang keluar dari Islam sudah jelas itu. Jadi kalau kita kalau orang yang di luar kita, tapi walaupun bagaimana, kita tetap jauh lebih beruntung dengan umat yang lain. Termasuk dengan umat Nasrani tadi. Ya. Kalau kita, kenapa? Karena kita orang yang beriman dan beramal soleh kan. Coba lihat ibu sekalian. Dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya. Ulaika hum. Tapi sebaliknya apa? Kalau orang musyrik kan dua, orang musyrik itu ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Musyrik agama lain itu, macam-macam agama itu. Ada orang kafir itu juga 2 macam kan, ahli kitab dan orang macam-macam agama menurut kita suri yang nyembah patung yang membawa itu musyrik. Tapi mereka itu masuk neraka, kekal di dalamnya dan mereka makhluk yang paling jahat. Kalau kita inginnya yang sesudah itu, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Ya. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka ini adalah khairul bariyah, bukan syarrul bariyah. Kalau syarrul bariyah, makhluk jahat. Kalau khairul bariyah, makhluk yang baik. Khairul bariyah. Kalau kita belajar di sini, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyia. Nah, pilihlah itu sekalian. Jadi kalau mau itu jadilah menjadi pengikut Muhammad yang setia. Ya. Juga belajar dengan apa yang diingatkan oleh Allah tentang Nabi Isa alaihissalam. Betulkan keyakinan kita terhadap Nabi Isa. Jangan kita dipengaruhi kondisi-kondisi yang sekarang ini. Lihatlah nanti ibu-ibu sekalian. Pasti tanggal 24-25 akan lihatlah tayangan TV. Kelahiran sang penyelamat. Sedang berada di kandang kambing. Padahal kita mengatakan tadi Nabi Isa lahirnya di mana? Di bawah pohon Uma. Siapa yang membidaninya? Para malaikat. Apa stamina yang dipakainya? Buah kurma yang bertuhan. Dan apa beda keyakinan kita antara kita sebagai umat Islam dengan umat Nasrani tentang Nabi Isa? Kita meyakini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Isa dari awal, dari kecil dia sudah ngomong, Inni Abdullah. Saya bacakan. Inni Abdullah.
Ataniyal kitab. Diberi wahyu ya. Wa ja'alani nabiyya. Nabi, 4 ya. Mubarakan ainama kuntu. Memberikan manfaat, memberikan berkah di mana saja saya berada. Kemudian dalam keseharian, wa ausani bisolah. Aku tetap solat. Karena itu wasiat Allah. Wa ataz zakat wa zakah, membayarkan zakat selagi aku hidup. Coba lihat. Jadi Nabi Isa juga tetap solat dan berzakat selagi kita hidup. Kalau mati wajib lagi nak berzakat? Tidak, sekalian. Kalau mati wajib lagi nak solat? Tidak kan? Tidak ada kan? Kemudian apa lagi? Nabi Isa wa barran biwalidati. Nah, bedanya dengan kita Nabi Isa itu apa? Kalau Nabi Isa hanya sempat berbuat baik hanya kepada ibunya. Kalau kita sempat berbuat baik kepada siapa? Bil walidain. Wa bil walidaini ihsana. Khusus Nabi Isa wa biwalidati. Saya akan berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran sakiyya. Allah jadikan aku tidak menjadi orang jabbar, orang yang penguasa dengan apa? Dengan kejam ya. Nabi Isa dakwahnya, Bapak sekalian, dakwahnya lembut, dakwahnya tenang gitu kan. Dia jabbaran. Dia tidak apa? Walaupun dia menghadapi suatu kaum kondisi di waktu kaum Bani Israel, Yahudi di waktu itu, dia tidak ada apanya. Wasakiyah tidak pernah berbuat jahat. Sehingga Nabi Isa itu, wassalamu alayya yauma wulidtu. Aku selamat waktu aku dilahirkan. Walaupun tidak ada yang membantu ibuku di waktu aku lahir. Wa yauma amutu, dan di hari aku mati. Kalau begitu Nabi Isa juga sudah Cuma jangan ditanya, bagaimana proses kematian Nabi Isa setelah diangkat oleh Allah. Berarti kalau dia mati, ini suatu keyakinan yang diperdebatkan antara umat Islam. Apakah Nabi Isa setelah diangkatkan Allah masih hidup? Masih hidup. Atau mati? Tapi kalau ini, kata Allah, aku selamat di waktu aku lahir, waktu aku mati, dan nanti di waktu aku dibangkitkan kembali. Jadi apa? Jadi ini memang perdebatan Ibu sekalian. Nanti kalau Nabi Isa itu dibangkitkan kembali itu apakah setelah dia mati atau setelah dia diangkat, dia waktu diturunkan oleh Allah karena diangkat. Tapi kalau saya memahami dia sudah mati. Atas kehendak Allah dia akan anukan tadi. Buktinya lagi di waktu Nabi Mi'raj ketemu dengan siapa? Arwah Nabi Isa di langit ke berapa? Ke-6. Jadi Ibu Bapak sekalian, itu kajiannya agak tinggi, tidak usah sampai ke sana. Tapi yang jelas keyakinan kita tentang Nabi Isa itu siapa, ya? Kita dipengaruhi dengan suasana yang akan terjadi. Banyak ibu-ibu perbandingannya apa antara kita dengan keyakinan kita sebagai umat Islam dengan orang lain bertolak belakang betul. Ya, tidak sama sekali. Dan kita khawatir anak-anak kita akan terarah. Yang paling jelas itu tadi, pembelotan bahasa. Di dalam buku-buku sekarang masih ketemu bahwa agama Kristen itu dibawa oleh Nabi Isa, agama Yahudi itu dibawa oleh Nabi itu bohong. Nabi Musa tidak pernah membawa Yahudi, Nabi Isa tidak pernah membawa Nasrani. Kenapa? Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, peristiwa dia dikatakan itu beratusan tahun tidak ada lagi apanya. Baru karena Rasul Paulus baru dia mau ngarang-ngarang nih. Dan merubah kitab-kitab. Jadi kesalahan mereka itu apa? Karena setelah Nabi Isa diangkat Allah, tidak ada orang yang hafal Injil. Beda dengan Islam ya. Kalau Islam apa? Setiap ayat turun, banyak orang yang itu sudah kehendak Allah begitu. Apalagi Injil itu turunnya sekaligus. Taurat sekaligus. Kalau Al-Quran tahap-tahap. Banyak orang yang hafal. Kenapa? Banyak orang yang hafal. Karena dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena ini akan menjadi pedoman hidup manusia sampai akhir masa. Sekarang Injil yang ada, boleh tak kita katakan? Kan kita harus beriman dengan kitab-kitab. Di antaranya kitab Injil, boleh tak?
kita boleh beriman dengan kitab Injil yang asli. Taurat yang sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang hafal. Tapi kita beriman bahwa pernah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Pernah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ada sekarang? Tidak ada. Kenapa? Sudah mengalami perubahan, mengalami pengurangan, mengalami penambahan. Kalau Al-Quran tidak berubah, tidak bertambah, tidak dirubah, tidak diapa. Saya rasa itu Bapak sekalian. Kalau ada yang nak bertanya silakan. Karena beberapa menit lagi kita tutup acara ini. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa omongan bayi Isa itu ada dalam Al-Quran ayat yang ke-30, 31, 32, ke-33. Itu bunyi omongannya. Dia ngomong bahwasannya dia seorang hamba Allah. Diberi oleh Allah kitab. Ini dalam bahasa Arabnya, dia hamba Allah, di suatu saat dia akan diturunkan oleh Allah wahyu. Dia akan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Di saat itu dia wajib sholat, di saat itu dia wajib membayarkan zakat. Dan di saat itu nanti saya juga akan tetap berbakti kepada kedua orang tuaku. Dan di dalam berdakwah saya tidak akan melakukan kekerasan. Jadi bukan di dalam wa'atani alkitab. Nah, ini gramatika bahasa Arab. Memang kalau artinya diberi kitab, belum beri kitab pada waktu itu. Karena kitab diturunkan oleh Allah setelah Nabi Isa itu berumur balik dan dia waktu itu baru dia diturunkan. Nah, kenapa bahasanya? Inilah Bapak sekalian, bahasanya setelah diberi kitab, waktu itu belum. Cuma kalau bahasa kitanya, saya hamba Allah. Suatu saat Allah akan memberi saya kitab. Suatu saat Allah akan menurunkan, memilih saya jadi nabi. Dan suatu saat saya tetap akan berdakwah dan saya akan diwasiatkan mengajarkan sholat. Dia belum sholat, dia belum berzakat, Bapak sekalian, tapi bakal. Jadi, kenapa? Karena itulah yang terungkap dalam Injil diingatkan oleh Allah. Agar kalau begitu, kenapa kata-kata itu mematahkan apa yang tuduhan orang-orang Yahudi terhadap ibunya Maryam. Ya. Oh, kalau begitu dia ini adalah seorang bakal menjadi seorang nabi. Itu ada di dalam kitab Taurat. Jadi Bapak sekalian, di dalam kitab Taurat itu ada ayat-ayat yang menjelaskan nanti di suatu saat akan muncul seorang Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu. Saya ini diutus kepada Bani Israel dan saya memberi kabar gembira. Nanti akan muncul seorang Nabi namanya Ahmad. Begitulah kira-kira Bapak sekalian. Jadi yang akan datang. Jadi belum Bapak sekalian, dia cuma diingatkan oleh Allah. Dia bakal menjadi Nabi. Dia bakal mendapat kitab yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Saya itu Pak. Janji. Ya. Kalau bahasa Arab, sesuatu hal yang telah dengan bahasa litahkik artinya untuk menyatakan hal itu pasti akan terjadi dan nyatanya memang demikian. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta bukan karena kemampuannya. Bisa menyembuhkan penyakit kulit bukan kemampuannya, tetapi suatu keistimewaan yang diberikan izin oleh Allah terjadi melalui dirinya. Jadi bukan kepandaiannya. Karena di dalam Al-Quran, biizni Rabbi, dengan izin Tuhanku, setelah dia melihat orang itu. Dia tetap mengatakan belakangnya, bukan biizni Rabbi, ini izin Tuhanku. Apa yang disebut mukjizat? Mukjizat itu kejadian yang luar biasa, tidak bisa ditandingi. Jadi, yang bisa Tidak bisa orang lain menandinginya. Nabi Isa bisa nyembuh? Siapa? Saya sepintar-pintar ahli Tidak bisa. Hanya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa bisa kenapa? Sebagai bukti dia Nabi, diizinkan oleh Allah kepada itu bisa terjadi. Jadi itulah mukjizat. Mukjizat kejadiannya luar biasa. Terjadi pada diri Nabi untuk menguatkan bahwa dia memang Nabi. Dan tidak bisa ditandingi orang lain. 4 Ibu sekalian. Ciri mukjizat itu. Luar biasa, tidak luar biasa kejadiannya kan? Terjadi pada diri Nabi. Izin Allah. Dan tidak bisa ditandingi. Sepintar-pintar manusia tidak bisa. Sampai sekarang. Secanggih apapun ilmu tidak bisa ditandingi itu.
Sama dengan apa? Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir melemparkan tali jadi ular semua. Ular itu semuanya hampir menerkam Nabi Musa. Apa kata Allah? Nabi Musa tidak punya apa-apa, tapi dia berjalan selalu pakai tongkat. Alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau. Ambil tongkatmu, lemparkan, maka dia akan menelam semua apa yang dia buat. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, 40 ular ditelannya semua. Kan tidak bisa ditandingi kan? Kenapa? Karena yang dilakukan oleh tukang sihir di waktu itu hanya mengelabui pemandangan manusia. Tapi yang ada pada tongkat Nabi Musa, kehendak Allah. Tongkat. Siapa yang bisa ibu-ibu yang terdesak dia di Sungai Musi umpamanya, bawa tongkat keramat, dia dipukulnya terbentang jalan, ada enggak sekarang padanya? Si pahit lidah ada Si pahit lidah enggak itu kepandaiannya. Dia bersilat di atas. Pernah enggak baca sejak apa? Legenda si pahit lidah. Baca juga sekali enggak apa-apa baca. Legenda si pahit lidah itu, dia bisa berlari di atas air. Bersilat di atas air. Tapi kalau Nabi Musa dengan mukjizatnya dipukulkan ke laut, terbentang jalan. Tapi dia selamat, dikejar orang, jalan tadi kembali mencair, orang terbenam Firaun. Itu mukjizat, tidak bisa ditandingi, Bu. Saya rasa waktu kita sudah lewat, Ibu-ibu, cukup dulu. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi. Dan saya akhiri dulu dengan perbanyak maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.